waktunya ya mari kita mulai acara hari ini ya. Baik, selamat malam Pak Robin, Romo dan semuanya. Saya perkenalkan saya Petrus Sadian Maka Dwi Putra. Saya yang akan memandu acara hari ini. Kita hari ini kita masuk ke punta yang ketiga. Maka apa namanya? Nah, oke, mari kita sebelum masuk kita mulai dulu dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Ibu Shirley Teresia ya. Dipersilahkan. Baik, rekan Romo Marwan, rekan-rekan semua, mari kita hening sejenak untuk menyadari kehadiran Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan berhimpun secara virtual pada malam hari ini dalam pungta yang ketiga. Di dalam hati kami masing-masing, ya Allah, ada kerinduan untuk menelusuri jejak-jejak cintamu di dalam sejarah hidup kami. Seperti dulu juga, Inigo juga mencarimu sejak dari peristiwa Cannonball di Pamplona, Vigili di Aranzazu, penyerahan diri di Montserrat, Manresa, Yerusalem, Paris, dan seterusnya sampai di Roma. Tuhan, Engkaulah penguasa ruang dan waktu. Kami serahkan seluruh sarana teknologi yang kami gunakan pada malam hari ini ke dalam penguasaan tangan-Mu. Ya Tuhan, berilah kami koneksi internet yang stabil, cuaca yang mendukung. Semoga ruang virtual ini menjadi tempat yang baik bagi aliran rahmat-Mu. Izinkan kami satu persatu, utamanya dalam kesempatan percakapan rohani, dimudahkan untuk berbagi wajah, suara, pendapat, berbagi hati, terutama kepada rekan-rekan seperjalanan tanpa hambatan yang berarti karena faktor internet. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk pemandu acara malam hari ini, rekan kami Petrus, untuk saudari kami Yudit Wahyuni yang nanti akan menjadi pemandu kami. Terangilah akal budi mereka, agar setiap kata yang mereka ucapkan lahir dari kedalaman refleksi dan mampu membuat cintamu di dalam hati kami berkobar-kobar. Buka hati dan pikiran setiap peserta, ya Allah. Lepaskanlah kami dari segala gangguan dan kecemasan, agar kami dapat hadir utuh dan terbuka pada gerak Roh Kudus yang menyapa kami. Lembutkan hati kami, ya Tuhan, agar semua yang hadir di sini dapat menyambut bisikan Roh Kudus-Mu dengan gembira. Berilah, curahkanlah rahmat-rahmat yang kami butuhkan untuk mengerti pengajaran-Mu pada malam hari ini. Beri kami kerendahan hati, kepekaan batin, keberanian untuk melihat masa lalu dan masa kini, untuk mencintai sebagaimana Engkau telah lebih dulu mencintai kami. Semoga pesiaran virtual ini membawa kami kepada pertobatan sejati dan kesetiaan untuk menemukan Engkau dalam segala sesuatu. Semoga malam hari ini bukan sekedar pertukaran informasi, melainkan merupakan pesiaran bersama menuju ke kedalaman cintamu. Semua doa ini kami panjatkan ke dalam tangan-Mu, ya Allah, Sang Sumber Cinta yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ibu Shirley Teresia. Eh,
Sebelum kita masuk ke bor, mungkin ada baiknya saya untuk mengingatkan tata tertib di Kaminarkon Inigo ini. Silahkan disiarkan, apakah bisa disiarkan tata tertibnya Kaminarkon Inigo ini? Nah, oke. Oke, tata tertib khusus. Nah, yang pasti fasilitator, jika dalam grup kecil ada fasilitator, hendaknya satu fasilitator memandu jalannya percakapan rohani dan menjaga tepat waktu sesuai yang telah ditentukan. Lalu berperan sebagai timekeeper jika dalam grup kecil tidak ada fasilitator, hendaknya salah satu peserta ditentukan sebagai timekeeper ya. Jadi tidak tidak saling tubrukan gitu. Lalu menjaga kerahasiaan dan menjaga tepat waktu dan juga menggunakan bahasa yang sopan. Ya, eh, Bapak Ibu, oh ya, ini ada percakapan rohani. Nanti kita akan masuk ke bor. Putaran pertama itu yang pasti adalah berbagi. Yang kedua adalah menanggapi secara bergiliran. Dan yang ketiga adalah menarik benang merah. Seperti yang terjadi yang di apa Pungta yang lalu. Lalu silakan apakah bisa dilanjutkan kembali? Oh ya, oke. Eh, ini akan ada, apakah bisa ditayangkan pertanyaan refleksi untuk yang hari ini? Jadi untuk yang hari ini pertanyaan refleksinya ya, ya yang sudah di-sharekan di grup juga. Ya. Ya. Nah, itu ya pertanyaan refleksinya ya bisa di screenshot dulu atau kalau kalau belum menghapus dari yang ada di grup silakan disimak gitu ya. Nah, oke sekarang saatnya kita masuk ke silahkan Kakak. Nggak baca teks dulu ya. Oh ya, maaf. Kita doa ini dulu ya. Kita doa dulu, kita doa sebelum percakapan rohani. Dipersilahkan untuk ditampilkan. Kami doa Litani mendengarkan ya. Hmm. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dinaikkan sedikit, kan belum yang awalnya. Ini yang ditampilkan layar kedua, harusnya ada layar pertama. Ya, Ya, itu. oke. Oke. Ya, Oke, Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam, di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami.
pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Dan keingintahuan seorang anak, Dengarkanlah dengarkanlah kami. kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah 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 kami. kami. kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah 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 kami. 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 Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji Puji syukur syukur kepadamu. kepadamu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan untuk masuk ke bor. Ya, kita kembali ke laptop ya, Bapak Ibu ya. Ya. Hmm. Oke, mari eh, kita setelah ini kita akan berbagi percakapan rohani. Nah, mungkin ada 3 atau 4 orang peserta yang mau berbagi percakapan rohani di hari ini. Dipersilahkan. Saya coba sharing ya. Siap, Pak Cimin. Oh iya, baik. Dari breakout room yang eh, ketika kita sharing, ternyata dalam perjalanan cinta itu tidak mulus ya. Terinspirasi dari Inigo, ternyata cinta itu memang harus digodok, dibentuk. Ya, seperti di sebuah lagu itu bagaikan apa? Bejana ya, siap dibentuk. Bahkan ada kerikil-kerikil tajam. Tapi ada buah-buahnya juga dari perjalanan kita tertatih-tatih, terjerembab, dan terusnya akhirnya eh, kita didewasakan oleh kemurahan Tuhan yang Maha Cinta. Seperti eh, sharing saya itu memang bisa dirasakan bahwa cinta Tuhan itu luar biasa kepada siapapun yang bisa merasakan dan sungguh-sungguh apa ya membakar. Terima kasih berkah dalam. Terima kasih, Pak Cimin. Berkah dalam. Monggo silahkan. Siapa lagi? Silahkan, Bapak Ibu yang ingin bersharing. Ah, oke, Eh, baik Pak, dari kelompok kami, saya Felicia. Maaf, saya off cam sebentar. oke, oke, oke. Oke, dari kelompok kami, kami membicarakan tentang bagaimana cinta kepada eh, pelayanan di komunitas dan juga pada keluarga. Sehingga yang kami konklusikan adalah bahwa kami bersyukur atas setiap rahmat, pelayanan, dan hidup komunitas yang kami terima. Dan sebagai wujud dari cinta itu sendiri, kami tetap menjaga komitmen itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Felicia. Nah, oke. Sekarang apakah bisa bercerita apa?
bagaimana dengan sharingnya siapa ini ya, yang mau ya. Eh, apakah ada yang mau ber-sharing lagi dari kelompok satu? Apakah ada yang mau bersharing? Silahkan. Saya Atau coba. ya, oke. Oh, Silakan ya, room 1 tadi ada Pak Oto, Bu Imelda. Ya, Oke. silakan. Ya, selamat malam teman-teman. Malam. Kesimpulan dari room 1 yaitu kalau memang cinta, lakukan dan katakan. Dan cinta itu datang dari Tuhan dan harus dibagikan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Oto, Bu Imelda. Oke, eh, waktunya masih sedikit lagi ya. Mau siapa lagi? Mas Petrus, tadi ada Pak Robertus Septi yang Oh, sudah membuka mic. oke, Silakan. silakan. ya. Silakan, Pak. Tadi kebetulan kelompok kami isinya bapak-bapak semua. Semua pernah terjebak di masa lalu tapi sudah sembuh semua dan komitmennya tetap ke depan dengan yang ada sekarang ini kan. Itu yang saya cermati dari pembicaraan tadi. Yang lalu ya sudah biarlah berlalu, tapi kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Baca. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Robertus. Baik, ceritanya lumayan ya tadi ya. Oke, kita sekarang saat ini kita masuk ke pemateri ya di sini ya. Nah, ya, mari kita masuk ke punta 3 yang berjudul dengan adalah Demi Cinta yang akan dibawakan oleh Kak Yudit Wahyuni. Silahkan Kak Yudit. Terima kasih Bro Petrus, makasih. Ya, Apakah suara saya terdengar jelas? jelas. Jelas. Eh, Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Yudit Wahyuni. Saya salah seorang fasilitator juga di latihan rohani pemula. Dan pada malam hari ini saya merasa terhormat untuk bisa membawakan pungta yang ketiga. Pada waktu saya memilih pungta hari ini, temanya itu saya belum dikasih tahu sama Pak Robin. Tapi pas saya sudah, Pak Robin hanya nanya tanggal 8 ya, ya gitu loh. Lalu, ya tolong di share. Lalu pas saya baca topiknya, ternyata saya kebagian topik Demi Cinta. Dan topik hari ini bisa dibilang cukup mengena buat saya, karena memang di 6 tahun terakhir saya agak struggling di 6 tahun terakhir saya memang belajar untuk melakukan pengorbanan demi cinta saya kepada keluarga juga. Sambil menunggu Despero. Oke. Sedikit saya perkenalkan. Ya, silakan. Saya saat ini background saya kenalin background dulu. Saya itu S1 saya account dari JSWM Institute of Business Jakarta. Lalu saya juga punya gelar S2 dari BINUS Business School Jakarta. Pengalaman kerja saya itu saya sempat 12 tahun bekerja di bidang finance, accounting pajak, dengan jabatan terakhir saya itu manajer. Tapi di 5 tahun terakhir itu saya beralih profesi menjadi seorang certified financial planner dan konsultan dari PT Aksa Finansial Indonesia.
Dan saat ini saya juga bersama PT Aksa, saya sedang mengembangkan agensi dengan nama Trinity Revolution Agency. Nah, agensi ini akan saya kembangkan sebagai sistem pengembangan diri untuk para team member. Kenapa sih kok bisa berubah dari yang awalnya saya seorang di belakang layar, seorang finance accounting yang biasanya di belakang layar, yang dulu kantor saya, ruangan saya itu ketutup, saya cuman sendiri, introvert banget. Tiba-tiba saya berganti profesi menjadi seorang pebisnis di bidang asuransi dan saat ini sedang mengembangkan agensi juga. Kok bisa sih gitu loh. Nah, jawabannya adalah ini. Karena love change everything. Kita dengerin dulu satu lagu, judulnya sama, yang buat saya ini ngena banget gitu loh. Sambil kita renungkan ya, kita dengarkan pelan-pelan. Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love changes everything. Days are longer, words mean more. Love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that word will last forever. Yes, love changes everything, brings you glory, brings you shame. Nothing in the world will ever be the same. Suddenly, all our wisdom disappears. Love makes fools of everyone. All the rules we make are broken. Yes, love changes everyone. Live or perish in its way.
Iya, makasih sis. Ya, love change everything. Nah, saya pun terpaksa berubah itu karena eh di jadi ya itu semua orang selalu bertanya ke saya, kok bisa sih, kok mau sih dulu finance accounting terus posisinya udah bagus, terus tiba-tiba switch jadi ke agen gitu, ke bisnis asuransi. Itu ya buat saya pribadi itu adalah jalur jalur langit, kalau saya nyebut pakai bahasa anak-anak Gen Z itu jalur langit. Karena eh, saya sama nenek itu punya bahasa cinta yang sama. Buat yang mungkin mengenal saya lama, saya itu dari lahir sudah dirawat sama nenek saya, sehingga bahasa cinta yang saya kenal adalah bahasa cinta yang sama dengan nenek saya, yaitu tentang sama apa, bahasa cintanya adalah tindakan pelayanan dan waktu berkualitas. Mama saya meninggal di 2018 dan di 2020 kondisi nenek saya itu memburuk, sehingga waktu itu ya itu karena mami udah nggak ada, nenek itu paling deket sama saya, sehingga ketika kondisi yang memburuk beliau harus keluar masuk rumah sakit, itu yang dicari saya. Mau nggak mau saya harus menemani beliau di rumah sakit. Otomatis saya kan harus izin terus dari kantor, karena saya nggak enak hati sama atasan saya. Akhirnya saya memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan. Next is, lalu nenek saya, akhirnya puji Tuhan saya sempat melayani nenek saya sempat merawat beliau itu selama 9 bulan. Di November 2020 nenek saya meninggal, tapi 2 minggu setelah nenek saya meninggal, giliran saya yang sakit. Dan akhirnya sepanjang akhir 2020 sampai akhir 2021 saya itu sempat 3 kali masuk rumah sakit dan sempat harus fisioterapi itu selama kurang lebih 1 tahun. Nah, sepanjang saya sakit itu saya juga sebenarnya sudah apply kerjaan, tapi anehnya nggak dapet. Sampai saya juga ngomong sama teman, kayaknya kok aneh ya, bilang dengan pengalaman saya, dengan pendidikan saya, harusnya nggak sesusah ini nih cari kerjaan. Tapi Tuhan mau apa ya dalam hidup saya, kok sampai saya susah banget dapat kerjaan. Pada waktu itu saya sempat ngomong. Lalu di pertengahan 2022 Tuhan itu ngebuktiin ke saya kalau kamu mampu kok, Yudit, gitu. Di pertengahan 2022 itu saya sempat keterima kerja. Di perusahaan konglomerasi yang kalau saya sebut namanya semua orang pasti tahu, dengan posisi yang saya impikan, dengan gaji yang tidak ditawar sama sekali waktu itu. Jadi saya diterima kerja. Tapi ternyata Tuhan, yaitu saya merasa memang Tuhan tidak menginginkan saya untuk kembali bekerja lagi, karena di saat bersamaan, persis di saat saya nerima telepon dari HRD, Bu Yudit, selamat ya, Anda kandidat terpilih bla 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 gini ini, itu papi saya yang sakit, papi saya yang lagi dirawat di rumah sakit, dan saya tahu sakitnya beliau ini saya harus seumur hidup juga merawat beliau gitu loh. Next, sehingga bersyukur pada waktu itu saya sudah mengenal latihan rohani pemula, saya sudah belajar tentang discernment, sehingga akhirnya saya melakukan discernment dan jawabannya adalah saya akan merawat papi saya gitu. Sehingga akhirnya saya melepaskan kesempatan saya kembali untuk bekerja di perusahaan impian saya, jabatan impian saya, gaji yang saya impikan gitu loh. Ya udah gitu loh. Di saat yang bersamaan saya juga sudah balik lagi pada waktu saya sakit itu, akhirnya saya memutuskan untuk upgrade asuransi saya. Saya udah pernah beli dulu, tapi saya mau upgrade karena sepanjang 2021 saya pakai asuransi yang dulunya saya beli limitnya kesannya besar, di 2021 itu kesannya kecil banget gitu, sehingga saya upgrade. Nah, pada waktu saya upgrade, saya ditawarkan menjadi agennya
Tapi pada waktu itu ya saya saya ikut jadi agen hanya untuk biar asuransi saya sendiri itu dapat diskon, biar dapat cashback gitu. Jadi bukan niat menjalankan gitu loh. Sampai waktu papi saya sakit, saya kan akhirnya terpaksa melepaskan pekerjaan impian saya. Tapi artinya saya nggak ada kerjaan dong gitu. Karena itu akhirnya saya bilang, saya berpikir, apakah ini adalah pekerjaan yang Tuhan ingin saya kerjakan? Karena lewat bisnis asuransi ini, selain saya masih tetap bisa bekerja, saya bisa mengembangkan diri, juga masih bisa merawat papi saya. Kan waktunya bebas, nggak ada kewajiban saya harus absen dari jam berapa sampai jam berapa, nggak ada gitu. Sehingga kapan maksudnya pada saat saya harus bolak-balik rumah sakit, ya udah nggak saya bisa. Tapi kalau kondisi papi saya baik-baik aja, saya tetap bisa bekerja juga gitu. Next. Nah, belajar melepaskan ini jelas yang pada waktu saya belajar melepaskan, yang menjadi peneguhan buat saya, yang menjadi inspirasi buat saya adalah ketika Santo Ignatius Loyola ini melepaskan jubah dan pedangnya itu di Montserrat. Dan karena jubah dan pedang ini kan itu kalau bagi seorang prajurit itu adalah lambang statusnya dia itu, benar-benar harga dirinya, statusnya dia itu ada di jubah dan pedangnya gitu loh. Sehingga ketika dia menyerahkan jubah dan pedang, itu artinya dia itu melambangkan dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan mendedikasikan diri sebagai serdadu Kristus. Nah, ini yang saya pelajari waktu saya renungkan juga waktu di latihan rohani pemula pada waktu itu. Sehingga ketika saya memutuskan untuk melepas kesempatan bekerja itu dan berjalan di jalan Tuhan, yaitu merawat papi saya, itu saya bisa bisa lebih percaya diri gitu. Saya lebih percaya diri untuk itu. Dan saya belajar melepaskan ini juga lewat dari buku Anthony de Mello yang juga seorang Jesuit, yaitu Dipanggil untuk Mencinta. Di dalam buku ini ada satu quote-nya beliau itu yang saya suka banget, yaitu cinta hanya dapat tumbuh dalam kebebasan. Orang yang sungguh-sungguh mencintai akan mengusahakan kebaikan orang yang dicintai. Untuk mengusahakan itu, yang utama adalah memberikan kebebasan bagi orang dicintai. Sedikit cerita tentang pertemuan saya dengan buku ini. Sebenarnya itu waktu di 2010 itu saya sempat patah hati. Dan ketika saya lagi patah hati itu, pada saat harus belajar move on itu, saya tiba-tiba menemukan buku ini, dan isi buku ini yang mengajarkan saya untuk membebaskan gitu loh. Kalau saya mencintai, saya harus membebaskan. Dan ternyata memang dan ternyata disinilah saya belajar yang kata-kata ini gitu, menderita karena terikat, bahagia karena melepaskan. Saya bersyukur banget membaca buku De Mello tadi itu di 2010. Karena pada saat saya berhasil mempraktekkan isi buku tersebut, pada saat saya berhasil mencintai dengan membebaskan, itu saya sedikit terbantu ketika mama saya meninggal, ketika nenek saya meninggal, itu, dan ketika saya melepaskan pekerjaan impian saya cukup terbantu gitu loh. Kenapa? Karena pada waktu mami saya meninggal gitu loh, itu mami saya meninggal mendadak serangan jantung. Itu saya ngebayangin seandainya saya belum pernah belajar tentang melepaskan, kalau saya belum pernah belajar tentang mencintai yang membebaskan, saya nggak tahu bagaimana kondisi mental saya pada waktu itu gitu loh. Tapi karena sebelum mami
meninggal serangan jantung itu juga beliau memang sempat sakit, tapi sudah dinyatakan sembuh sama dokter. Dan pada waktu itu sebenarnya saya sebagai anak saya belum siap, mami saya nggak ada itu belum siap, sehingga saya setiap hari saya berdoa, Tuhan tolong sembuhin mami, Tuhan tolong sembuhin mami. Saya nggak siap mami, saya nggak siap kehilangan mami. Itu yang terusan saya doa sampai suatu hari jawabannya adalah mami bisa sembuh, bilang, tapi kamu siap nggak dengan kesembuhan yang sejati. Di situ saya teringat lagi dengan buku yang tadi gitulah, sehingga saya bilang, akhirnya saya mengubah doa saya bilang, Tuhan saya pengen mami sembuh, bilang, tapi ya udah terjadilah pada kami menurut kehendak Tuhan gitu loh. Dan yaitu jawaban Tuhan adalah mami saya beneran disembuhkan dengan cara dipanggil. Dan ya pada saat karena saya sudah siap dengan melepaskan itu, sejujurnya saya bisa mengatakan bahwa ya ternyata bener ya gitu loh. Kalau kita terikat itu saya malah akan menderita gitu loh, karena nggak bisa melepaskan. Tapi karena saya bisa mulai belajar melepaskan, saya bisa bahagia. Dan saya bisa melihat sisi positifnya mami saya meninggal mendadak, sehingga saya bilang, saya bersyukur mami saya tidak mengalami sakit. Saya bersyukur mami saya tidak berlama-lama mengalami kebosanan pada saat beliau pensiun. Saya bersyukur mami saya nggak ngalamin COVID-19 gitu loh. Dan mami meninggal di kondisi yang lagi pik-pik, maksudnya lagi happy-happynya lah gitu loh. Dan saya jadi bisa mensyukuri hal tersebut gitu loh. Next. Ya, nah selain tapi kadang gini ya, pada saat kita memutuskan menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saya, itu godaannya juga banyak gitu loh. Godaannya tuh juga banyak. Dan ini yang saya pelajari juga dari Santo Ignatius Loyola. Itu pada waktu Santo Ignatius itu ke Manresa, karena di dalam di Gua Manresa ini, sejarahnya Santo Ignatius itu kan sebenarnya mau di Manresa itu hanya mau niatnya hanya sebentar aja. Niatnya mungkin hanya berapa hari di Manresa, setelah itu beliau melanjutkan perjalanan. Tapi kenyataannya akhirnya Santo Ignatius ini sampai setahun lebih loh di Manresa, dan beliau mengalami pemurnian rohani itu di Manresa ini. Buku latihan rohani yang beliau tulis itu dihasilkan di Manresa ini. Sehingga memang saya mengalami, maksudnya saya mengkontemplasikan kondisinya Santo Ignatius Loyola pada waktu itu dengan diri saya sendiri gitu loh. Pada saat saya mengatakan, ya baik Tuhan, saya bersedia jalan di jalanmu, saya bersedia merawat papi saya bersedia menjalani bisnis asuransi. Pada waktu saya mengatakan itu, ternyata godaannya banyak banget. Dan itu hampir setiap hari pastinya saya struggling dengan pembedaan roh. Next sis, saya struggling dengan bener nggak ya keputusan saya, bener nggak sih ya ini yang Tuhan mau, bener nggak ya gitu loh. Bahkan kadang-kadang pada saat konsolasi, pada saat saya ada di masa-masa kegelapan, itu juga saya sering loh di saat ini tuh saya sering banget kayak, Tuhan kenapa sih bilang saya harus jadi agen asuransi, kenapa sih saya harus ngalami ditolak sama klien,
kenapa sih saya harus ngalamin di ghosting sama klien, bilang kenapa sih saya nggak diizinin untuk balik ke pekerjaan lama saya yang nyaman. Saya posisi saya sudah cukup tinggi, saya sudah cukup dihormati orang gitu loh. Kenapa sih saya nggak boleh balik gitu? Dan puji Tuhan ya, eksamen salah satu pelajaran juga yang diwariskan oleh Santo Ignatius Loyola itu yang membantu saya dalam memurnikan panggilan saya, untuk mewujudkan Trinity Revolution Agency ini. Dan saya sampai di beberapa bulan terakhir ini, sampai saya dalam doa saya selalu bilang, Tuhan, Trinity Revolution Agency ini adalah proyekmu ya Tuhan. Saya tuh nggak ngerti cara ngejalaninnya, saya tuh nggak ngerti gimana cara ngerekrut orang, saya nggak ngerti cara jualan gitu loh. Tapi ini proyekmu, aku percaya. Kalau proyeknya Tuhan, kalau proyekmu sendiri nggak mungkin kamu gagalin. Jadi ya udah, tunjukin saya aja deh jalannya, tunjukkan saya, kenalkan saya kepada orang-orang yang ingin kamu rekrut, kenalkan saya kepada orang-orang yang ingin kamu bantu lewat bisnis asuransi. Itu yang saya doakan akhirnya. Dan karena kesempatan di bisnis asuransi ini cukup besar untuk pengembangan diri saya sendiri, saya pelan-pelan mulai mencintai profesi ini. Jadi mungkin kalau topiknya kami Narkon Inigo kan jatuh cinta lagi, kalau ke saya itu mungkin lebih cocoknya adalah belajar mencintai gitu. Belajar bertumbuh dalam cinta, belajar mencintai sesuatu yang sebenarnya saya nggak suka. Next. Nah, ini yang saya mau ajak. Ini sebenarnya alur punktanya mirip lah dengan yang Mas Kris kemarin, sama tepatnya dengan yang Mas Kris kemarin ini. Bagaimana menghayati pertobatan Ignatius dalam pengalaman hidup sehari-hari? Bagaimana kita merefleksikan pengalaman jatuh cinta, patah hati, dan keberanian untuk mencintai kembali? Dan bagaimana menyadari bahwa Allah tetap bekerja bahkan dalam relasi, kehilangan, dan proses penyembuhan? Nah, kalau saya sendiri akan menyarankan doa asas dan dasar. Buat saya ini suatu doa yang, kalau topiknya demi cinta, ini doa yang menurut saya benar-benar cocok dengan topik demi cinta. Next sis. Ini buat Bapak Ibu yang sudah punya buku LRP-nya, itu ada di modul 1, doa asas dan dasar. Nanti bisa dibaca. Ini juga share-nya slide-nya akan dibagikan. Saya mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian saat ini merenungkan. Kita sama-sama mendoakan doa asas dan dasar. Akan saya bantu bacakan. Mari kita hening sejenak dulu untuk merenungkan cinta Tuhan ke dalam hidup kita dan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan untuk mencintai kita. Ya Tuhan Allahku, manakala cintamu tercurah atas segala ciptaan, Engkau teringat akan daku. Aku ada karena cinta, bagian dari cinta, dan untuk mencinta. Biarlah hatiku Tuhan selalu mengenali, bersukacita, dan menikmati kebaikan-Mu dalam segala ciptaan. Bimbinglah aku agar menggunakan semua itu untuk memuliakan Dikau. Ajarilah aku untuk menaruh hormat kepada setiap pribadi dan segala sesuatu. Semangati aku
dalam mengabdimu. Tuhan Allah, semoga tak sesuatu pun menjauhkan aku dari cintamu, baik itu kesehatan maupun penyakit, kekayaan maupun kemiskinan, umur panjang maupun umur pendek. Semoga yang aku cari dan yang aku pilih hanyalah yang menjadi kehendak dan keinginan. Amin. Nah, untuk mungkin untuk rahmat dan dambaan di Pungta kali ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk memohonkan keberanian dan keikhlasan untuk melepaskan diri dari keterikatan yang tidak teratur. Lalu memohonkan juga kepekaan batin untuk bisa mengenali kehendak Allah dalam hidup kita. Dan memohonkan kesetiaan dan sukacita dalam berjalan bersama Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan renungannya, apakah kita rela berkorban demi cinta? Apakah kita rela menderita demi cinta? Dan pengorbanan apa aja yang pernah kita berikan demi cinta? Dan bagaimana kita melihat pengorbanan kita saat ini? Adakah Allah hadir saat kita berkorban demi cinta? Oke, mungkin sekian Pungta dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Petrus Adi. Oke, terima kasih Kak Yudi. Boleh kita kasih action untuk pemaparan materi Pungta hari ini? Iya, ada banyak cinta hari ini ya. Oke. Baik, acara ini akan dilanjutkan dengan pemaparan lokakarya langkah ketiga. Dipersilahkan untuk Pak Robin untuk menjelaskan lokakarya hari ini. Oke, terima kasih Mas Adi. Terima kasih Yudit juga sudah berkorban demi cinta. Belum tahu materinya apa, yang penting say yes dulu. Saya terharu mendengarnya. Eh, Baik, Bapak Ibu, melanjutkan lokakarya kita. Bagaimana saya mau dapat masukan? Apakah sudah dipraktekkan langkah bahasa cinta yang pertama, kata-kata peneguhan? Apakah sudah kirim kata-kata peneguhan dalam media sosial atau ya media apapun yang Anda bergabung bersama? Yuk, silahkan kalau mau ada yang komen di grup chat. Kalau ada yang mau sharing langsung juga boleh. Wah, ini senang sekali nih. Dari Ibu Ruth, sudah melalui WA dan lisan. Bu Brigita, Bu Yohana Heni, sudah. Bu Avanti, oh itu mengharukan. Ya, ampun Kang Jimin, Mbak Peti sudah dong. Aduh. Tentu banyak cerita-cerita menarik yang muncul dari teman-teman saat mempraktekkan ya eh, kata-kata peneguhan. Saya tunggu cerita-ceritanya di WhatsApp grup Buah Peziarahan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke lakwa karya selanjutnya. Kita praktek bahasa cinta yang kedua, yaitu oke, ya Bu Avanti, yang dominan ya. Waktu yang berkualitas. Izinkan saya share screen dulu ya. Waktu berkualitas adalah memberikan perhatian yang tidak terbagi kepada seseorang.
Anda hadir sepenuhnya untuk dirinya. Bukan hanya sekedar nonton TV bareng, tapi lebih kepada saling bertukar pandang, bercakap-cakap tanpa memegang gadget atau remote TV atau stick games ya, bertukar pikiran dan perasaan, dan terlebih lagi bertukar hati. Nah, yang baik kalimat terakhir ini saya modifikasi dari bukunya. eh, Bercermin kepada praktek marketing ya, kan mulai dari bertukar tatap mata gitu, kita melihat iklan, kemudian mungkin dalam fokus discussion group kita bertukar pikiran tentang evaluasi tentang satu produk. Kalau Anda sudah loyak dengan satu produk, akhirnya produk tersebut tinggal dalam hati Anda dan Anda tanpa diminta sudah bisa menularkannya kepada orang lain dan saling berbagi kelebihan atau hal-hal yang menolong kehidupan Anda dengan produk tersebut. Itu maksudnya bertukar hati. Ya, waktu adalah komoditi yang paling berharga. Kita semua memiliki berbagai tuntutan atas waktu kita, tetapi kita masing-masing memiliki waktu yang sama dalam sehari. Jadi tingkat kepentingan antara saya dengan Anda atau keluarga saya mungkin berbeda, tapi waktu yang hilang itu sama. Kita bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan saling memberikan sebagian waktu kepada orang yang kita cintai, asalkan waktunya tepat. Dan kita lagi nganggur, dia lagi sibuk, terus kita paksa-paksa gitu ya. Jadi dilihat juga timingnya yang tepat. Nah, eh, untuk latihan lokakarya bahasa cinta yang kedua, waktu berkualitas, ini saya minta Anda memikirkan 1 sampai 3 topik diskusi yang menarik perhatian pasangan, keluarga, sahabat, rekan kerja, atau rekan komunitas. Bisa berupa rencana liburan, hobi, atau rencana pribadinya, atau sekedar bercerita kejadian menarik yang Anda alami hari itu. Seperti yang saya sharingkan di grup Buah Peziarahan tentang saya mendoakan bos saya yang padahal hubungannya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Atau bisa sekedar sharing berita yang sedang hangat dibicarakan. Apakah tentang perang, apakah tentang eh, harga Pertamina Dex yang melambung tinggi, ataukah topik-topik yang lain. Kemudian cari waktu dan lokasi yang tepat dan luangkan waktu Anda sejenak bersamanya. Minta pendapatnya tentang hal itu dan galilah perasaannya. Udah sharing, menurut kamu apa sih eh, perasaanmu mendengar perang Israel, Amerika, dan Iran? Aduh, aku sih nggak masalah. Yang penting harga gas jangan naik. Tuh biasanya tanggapannya ibu-ibu ya. Eh, Pada saat meluangkan waktu dengan dia, berikan perhatian yang 100% fokus, sepenuhnya hadir baginya. Dengarkan dia dengan sesekali menatap matanya. Ya, kalau bisa TV-nya dimatikan, jangan ada medsos di HP, jangan ada suara-suara HP yang mengganggu gitu ya. Jadi sepenuhnya hadir. Tanggapilah pendapat dan perasaannya sepenuh hati. Tertawalah bersamanya. Besoknya, kirimkan satu foto kegiatan yang sedang Anda lakukan ke handphone atau email pribadinya. Jadi, misalkan kalau Anda sedang dekat dengan dia, ya bisa meluangkan waktu bersamanya. Tapi misalkan Anda tidak sedang dekat dengan orang yang Anda kasihi, misalkan dia ada di rumah, atau istri saya ada di rumah, saya sedang bekerja di kantor. Kan waktunya jauh, lokasinya berjauhan, tapi gimana caranya bisa saling berbagi dan eh, membuat yang bersangkutan, orang yang kita kasihi, paham bahwa pada saat lokasinya berjauhan dan tidak sedang bersama, sebenarnya kita bisa saling berbagi atau saling memperhatikan. Salah satu caranya itu dengan mengirimkan satu foto kegiatan yang sedang Anda lakukan. Apakah harus kegiatan? Bisa foto apa aja. Bisa foto, eh, saya itu pernah kejatuhan buah mangga. Saya foto buah mangganya. Eh, aku lagi lari pagi, kejatuhan buah mangga. Ini mungkin rezeki gitu ya. Sekedar
menyampaikan bahwa kapanpun, walaupun sedang tidak bersamanya, dia tetap ada di dalam pikiran kita dan kita ingin meluangkan waktu bersamanya di momen-momen yang mengesankan bagi kita. Ya. Kemudian bisa juga pada saat ketemu rencanakan berakhir pekan bersama dengannya. Eh, tidak harus akhir pekan juga atau misalkan kapan ada kesempatan secepatnya, kita makan bareng yuk. Ada warung di sini yang baru buka kayaknya menarik gitu ya. Jadi usahakan pergi bersamanya, meluangkan waktu bersama. Nanti pada saat waktu meluangkan waktu bersama, ya jauhkanlah itu hal-hal yang mengganggu, gadget-gadget, telepon segala macam. Itu aja latihan kita untuk bahasa cinta yang kedua, waktu berkualitas. Nanti PDF-nya akan dibagikan. Oke, apakah ada hal yang mau ditanyakan tentang langkah kedua ini? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Eh, ada Bang Silakan. Robin. Oke, silakan. Eh, saya sebelum sebelum CC ini kan kebetulan melakukan kegiatan bersama ya. Jadi kegiatan bersama rekreasi di Gunung Api Purba, kemudian kita lanjutkan ke Gua Maria Sriningsih. Sriningsih. Awalnya dia istri saya inginnya hanya berdoa di depan Gua Maria itu, tapi akhirnya saya paksa, mbok naik di bawah eh, kaki salib Yesus yang di atas itu, kita doa bareng. Itu yang lakukan. eh Maksudnya adalah itu adalah salah satu cara saya untuk memelihara hidup bersama itu di tengah-tengah apa ya kesibukan sehari-hari, karena kebetulan dia hanya seorang perempuan sendiri di rumah, jadi kami di rumah itu 4 laki-laki 1 perempuan, jadi kebetulan Pujilah dia di antara emosi para pasti pria. ada kalau hanya 1 perempuan di dalam rumah itu. Jadi cara meliharanya seperti itu. Terima kasih. Oke, Apakah itu salah satu ya, salah satu untuk ini? oke. Terima kasih Kang Jimin. Ya, pertama saya garis bawahi diusahakan latihan lokakaryanya kepada orang yang bahasa cintanya cocok ya. Dan ya saya bersyukur bahwa Kang Jimin sudah berusaha meluangkan waktu buat orang yang dikasihi. Tapi dalam latihan lokakarya ini bukan mengingat pengalaman yang kemarin, tapi apa yang akan mau dilakukan. Ya, jadi nggak perlu jauh-jauh pergi ke puncak gunung Semeru gitu. Eh, tapi sekedar pergi ke warung sebelah, terus ngopi dan makan mendoan bareng, terus ngobrol, itu lebih bermakna. Ya, karena kita sepenuhnya hadir bagi orang yang kita kasihi. Oke, ya. Kebetulan kalau ke Rumah Petro kan ada rumah di bawahnya Pak Petro, ada gubuk saya di bawahnya. Wah, saya bisa nginep sana tuh nanti kalau retret. Oke, terima kasih, Oke, Robin. makasih Kang Jimin. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Jimin. Nah, sekarang masuk ke, apakah ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah nggak ada ya. Oke, mari kita eh, kita sebelum menutup sesi ini mari kita berfoto bersama. Silahkan untuk yang mau bertugas untuk memfoto, mendokumentasikan. Yang off cam bisa di open kameranya dulu.
Ada Oke, 2 halaman. ya. Ini halaman pertama. Sebentar, sambil menunggu yang lagi open kamera. Oke, halaman pertama sudah kebuka semua. Silahkan senyumnya yang lebar. 1, 2, 3. Saya ulang. Tadi yang nyusul open cam soalnya. Sebentar. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah kasih. Oke, terima kasih. Ya, mari kita ada apakah ada pengumuman, silakan. Yang pasti kita akan bertemu lagi di hari Minggu untuk punta yang keempat ya. Ya, untuk punta yang keempat nanti di waktu yang sama kita akan ketemu lagi, gitu ya. Mari kita yang pasti dan para peserta dipersilahkan berbagi refleksi di WAG dan buah-buah persiaran boleh berupa teks, foto, gambar, lukisan, audio, musik kuban atau yang lain atau Anda punya kreativitas yang lain juga dipersilakan. Ya, mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Dipersilakan siapa yang mau memimpin doa? Ya, itu ada teksnya. Dipersilakan siapa yang mau memimpin doa? Saya, Ya, silakan Ibu. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon cinta yang setia. Tuhan, Bapa yang Maha Cinta dan Maha Setia, cinta kami berawal dengan jatuh cinta yang indah. Namun betapa mudah kemudian kami melunturkannya. Kami mengaku cinta kami sangatlah rapuh, karena kami tak mau memeliharanya dengan kesetiaan dan kesabaran kami. Berilah kami kekuatan dan keberanian ya Tuhan, agar kami tetap mau setia dan sabar ketika kami diuji oleh kecurigaan, kebosanan, godaan, dan hilangnya kepercayaan. Curahkanlah rahmat kesetiaan-Mu kepada kami, agar kami bisa menerima ujian dan cobaan demikian sebagai saat terindah untuk mengasah cinta kami. Ya Bapa, dalam diri Yesus Putramu telah Kau perlihatkan cinta-Mu yang sejati. Biarlah Dia selalu menemani kami untuk mengarungi lautan cinta dengan perahu kesetiaan kami. Bersama Dia kami percaya takkan perahu kami tenggelam karena diterpa badai-badai ujian dan cobaan bila kami berteguh setia senantiasa. Tuhan, kurniakan rahmat-Mu agar hidup kami bisa menjadi cinta-Mu yang setia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kembali semuanya. dan besok Mas Minggu. Petrus, Mbak Yudi. Ya, terima kasih. Terima kasih.